Shalom saudara, merdeka. Kemarin baru saja kita merayakan bersama-sama ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta ini ke-77. Berkaitan dengan kemerdekaan itu saya ingat ya saudara, ada lagu di tahun 60-an yang judulnya adalah Sepasang Mata Bola. Salah satu liriknya adalah seperti ini, sepasang mata bola dari balik jendela datang dari Jakarta untuk Medan Perwira. Kagumku melihatnya sinar sang perwira rela, hati telah terpikat, semoga kelak kita berjumpa pula. Ini tuh menggambarkan kekaguman seorang wanita yang melihat seorang pahlawan di zaman penjajahan yang mau berjuang ke medan perang, dia lihat dari balik jendela kereta api. Nah, saudara, mata itu kita tahu fungsinya adalah untuk menangkap cahaya ya, untuk melihat. Tapi akibat melihat itu, mata ini membawa pengaruh yang banyak. Di antaranya pengaruh pikiran dan pengaruh hati. Pengaruh pikiran contohnya begini, zaman sekarang kita pakai Google Map ya saudara ya. Jadi ketika kita mengikuti Google Map itu lalu kita lihat jalan, kita melihat jalan di depan kita kok makin lama makin sempit. Nah, wah ini Google Map ini menyesatkan. Ternyata saudara, di Google Map itu kita belum pasang mode mobil. Masih dipasang mode mengendari motor. Jadi Google Map itu menunjukkan jalan-jalan yang bisa dilalui oleh motor. Tentu saja sempit ya saudara. Jadi kesalahan bukan pada Google Map saudara, pada kita sendiri. Nah, sekarang mempengaruhi perasaan. Nah, ini digambarkan oleh lagu tadi. Ketika wanita itu melihat mata dari seorang pahlawan yang matanya ini indah. Lalu kelihatannya menggambarkan kelembutan dan kesabaran dari matanya gitu. Lalu jatuh hati. Itu fungsi dari, itu akibat perasaan diakibatkan oleh seseorang yang melihat. Jadi saudara, kalau zaman sekarang orang itu kan kelihatan matanya aja ya saudara ya, karena kita pakai masker. Kalau saudara melihat mata seseorang, nah perasaannya saudara sendiri ya yang tahu ya. Tapi ada satu firman Tuhan yang menceritakan bagaimana pentingnya sebuah mata. Dan apa akibat buruk dari menggunakan mata. Saya mau baca dari Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kalau saudara tahu bahwa mata, dengan menggunakan mata, kita kan tahu ya, itu kita menangkap terang. Kalau mata kita baik, kita bisa lihat segala sesuatu. Kita gampang berjalan, gampang melakukan pekerjaan ini dan itu. Tetapi ketika mata kita cacat, apalagi buta, maka kegelapan itu meliputi seseorang. Orang yang matanya buta itu. Sehingga susah untuk bergerak, susah untuk berjalan. Harus dituntun ya saudara ya. Nah, Tuhan mengatakan hal ini dalam rangka mengingatkan murid-muridnya bahwa matamu itu adalah pelita hatimu. Tuhan katakan dalam rangka mengingatkan murid-muridnya terhadap kehidupan dari murid-murid itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang. Tuhan Yesus turun ke dunia ini adalah jelmaan dari firman. Firman Tuhan berubah menjadi manusia. Jadi terang itu adalah firman Tuhan saudara. Nah, ketika mata rohani kita baik, artinya kita dapat menangkap terang firman Tuhan, maka teranglah seluruh tubuh kita. Apa maksudnya? Mata rohani itu salah satunya adalah, contohnya adalah sikap, motivasi, keinginan. Ketika sikap, motivasi, keinginan kita selalu kita usahakan untuk mengikuti terang firman Tuhan, disesuaikan kepada firman Tuhan, maka terang firman Tuhan itu akan masuk ke dalam hati kita untuk mendatangkan berkat. Salah satu berkatnya adalah buah roh. Jadi hidup kita itu akan dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan semua unsur buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22-23. Jadi kehidupan jasmani dan rohani kita itu akan baik-baik saja. Karena saat kita mengikuti terang firman Tuhan, kita ini berjalan dalam rencana Tuhan yang baik. Sampai di sini saya mengajak kita semua koreksi diri. Apakah kehidupan kita masing-masing itu sudah penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kasih gitu ya? Apakah kita diliputi dengan kesabaran? Itu menjadi koreksi buat kita.
Mungkin di antara saudara ada yang mengatakan, iya sih, tapi belum semuanya. Jangan khawatir saudara. Tuhan kita selalu bisa melihat hati. Dia tidak mematok untuk sempurna, tidak. Tapi Tuhan tahu hati kita. Jadi saudara, saya mau mengajak tujukan mata hati kita itu kepada terang firman Tuhan. Nanti saudara akan merasakan bagaimana sedikit demi sedikit saudara itu dapat merasakan sukacita senantiasa. Mungkin hidupnya pas-pasan ya saudara, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan saudara dapat membagi sukacita itu, membagi kebaikan kepada banyak orang. Tapi saudara, kita harus juga koreksi diri. Adakah keinginan kita ini didasarkan atas pemikiran kita sendiri? Kalau pemikiran kita sendiri tentu dasarnya adalah aku maunya gini, nggak peduli dengan firman Tuhan. Itu artinya kita berjalan dalam kegelapan. Jadi hati-hati, kita tidak sedang di rencana Tuhan. Apakah jadinya akan baik saudara? Itu menjadi bahan renungan kita ya saudara. Nah, mengakhiri pesan ini saya mengajak kita semua, mari tinggalkan kegelapan itu. Biarlah mata hati kita selalu melihat terang firman Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa dimerdekakan dari kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Joy.